Alright, gue mau intermezzo dulu untuk di review kali ini. Gue akan ngadain yang sebenarnya gue nggak mau sebut giveaway, jadi cuman hal yang ingin gue lakukan. Ya sedikit cerita, beberapa bulan lalu adik gue meninggal, jadi uang jajannya udah nggak ikut meninggal juga pastinya. Nah biar uangnya nggak meninggal juga, jadi gue berinisiatif untuk ngelatih diri gue dan gimana ya caranya biar uang ini bermanfaat. Akhirnya gue memutuskan untuk ya udah deh, gue beli beberapa barang dengan harga kisaran ratusan ribu untuk gue review dan gue bagikan, atau mungkin familiarnya kawan-kawan di sini mengenal dengan kata giveaway. Walaupun ini bukan yang pengen gue banget ya, maksudnya gue gak mau tuh giveaway nggak sebenarnya. Jadi cuman pengen gue review barang, lu dapat value yang gue kasih, dan siapapun yang beruntung nantinya ya udah gue akan kirimkan. Dan bagaimana cara ngikutin untuk hal ini ya, atau giveaway ini, bisa kawan tonton dulu video ini sampai habis, karena nanti akan gue jelaskan di akhir dari review gue ini. Jadi langsung aja masuk ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Hey yo buddy, I'm Dylan Kerna. You can call me Lance. Saya di Komseng atau Dylan's Comments on Technology, segmen dimana gue membahas dan komenin berbagai macam hal yang berhubungan dengan review, tutorial, news, dan dunia seputar game. So gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja. The Review kembali hadir lagi, dengan kali ini gue membahas gaming peripheral. Gaming peripheral kali ini gue ada dari Digital Alliance, dengan produknya adalah Digital Alliance Luna Gaming Mouse. Dan gue udah pakai gaming mouse ini selama 3 hari untuk keperluan review. Jadi bagaimana komen gue terhadap produk dari Digital Alliance Luna Gaming Mouse? So ini dia The Review. Digital Alliance Luna Gaming Mouse, yang pastinya bukan Luna Maya ya. Kita bahas pertama dari packagingnya dulu nih kawan-kawan ya. Dimana packagingnya ini ya standar packaging gaming mouse pada umumnya, dimana di depan terdapat gambar unit dan fitur-fiturnya macam RGB dan juga DPI. Terus juga ada beberapa spesifikasi yang ada di belakang boxnya. Masuk ke dalam kawan-kawan cuman dapatin ya mouse sama kartu garansi aja. Udah, itu doang isinya kawan-kawan ya. Singkat, tepat, dan padat gitu kawan-kawan ya. Terus masuk ke desainnya nih, dimana desainnya tuh looksnya gaming banget. Buat gue pribadi, gue kurang suka sama desainnya. Ukurannya juga gede banget ya, padahal tangan gue udah termasuk besar, tapi kok berasa ini mouse gede banget gitu kawan-kawan ya. Selain itu juga bagian sisi mouse kiri kanan itu ada desain macam jaring, bukan dong, ini kayak sarang lebah kawan ya, sarang tawon ya kan. Ini tuh grip tambahan biar tangan kawan-kawan tuh nggak licin ya. Terus di bagian bodinya juga ada logo dari Digital Alliance. Terus penempatan tombolnya juga pas, walaupun again gue bilang kebesaran kawan-kawan ya. Dan di bawahnya ada mousepad, 3 mousepad di sini yang gue ngerasa kok agak keset ya dibandingkan 2 gaming mouse yang sering gue pakai daily gitu untuk aktivitas pekerjaan gue, baik itu desain, editing, ataupun buat main game. Atau mungkin ini karena baru dan mungkin juga faktor dari mousepad yang gue pakai ya. Nah, dan gue suka pemilihan bahan bodinya yaitu matte, jadi berasa lebih premium ya, dan gak ninggalin sidik jari kawan-kawan atau fingerprint gitu ya. Jadi
looks-nya oke dan instagramable, jadi bisa dipamerin ke teman-teman lo. Oh, gue lupa, di sini bawahnya juga ada list RGB ya, jadi nambahin estetika di mouse-nya, walaupun sebenarnya nggak penting-penting amat ya. Nah, tadi gue bilang mouse-nya kebesaran karena memang punya dimensi di angka 126 kali 68 kali 39 mm. Beratnya juga 130 gram. Itu buat gue berat banget karena biasa gue pakai mouse tuh di angka 80 sampai 90 gram aja. Makanya ketika 3 hari ya gue pakai ini gaming mouse, walaupun belum ada sejam, tangan gue pegel pak. Waktu gue coba ngedit video-video gue atau gue lagi main game, belum ada sejam tangan gue pegel pak. Jari gue berasa berotot gitu kan make ini gaming mouse ya. Jadi buat gue pribadi untuk beratnya deh karena keberatan kawan-kawan ya. Nah, itu pendapat gue soal desainnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke build quality ya. Build quality-nya, secara build quality overall oke-oke aja ya kawan-kawan ya. Bahannya termasuk solid, nggak ada yang berasa ringkih, tiap tombolnya juga pas pada tempatnya, nggak ada yang goyang-goyang kayak mau copot gitu. Walau emang emang cukup berasa plastikinya lah ya. Jadi ada beberapa yang menurut gue kayak di bagian klik kanan klik kiri, khususnya di 2 tombol ini yang menurut gue plastiki nggak jelas gitu ya. Tapi buat gue di mouse yang harganya ratusan ribu aja, tepatnya nih gue spill harganya di angka 119.000 ya, dengan kabel panjangnya 1,8 meter ini itu udah braided, bahkan USB-nya juga udah gold plated, jadi akan mengurangi dampak korosi atau karatan di waktu yang cukup lama kawan-kawan ya. Ini udah poin plus bagi Digital Alliance Luna Gaming Mouse kawan-kawan ya. Jadi ya overall asik lah buat build quality-nya, dan ini bisa dipakai cukup lama. Tergantung pemakaian lu ya. Kalau lu mainnya barber ya cepet rusak juga mau semahal apapun gitu kawan-kawan ya. Nah, itu tadi dari build quality-nya. Sekarang gue akan masuk ke spesifikasinya yang sebenarnya udah tertera di belakang box dari Digital Alliance Luna Gaming Mouse ini. Gue notice beberapa aja macam sensor yang dipakai itu adalah sensor 199 solution yang menurut gue nggak ada yang istimewa dari ini sensor, karena walaupun memang gue nggak ngerasain sedikit delay aja dan beberapa jitter ya, atau mungkin karena si MOSFET-nya yang tadi gue bilang keset gitu kawan-kawan ya. Terus switch-nya pakai Huano, gue kurang cocok sih sebenarnya, walaupun memang asik sih berisik-berisik gimana gitu, cuman gue kurang cocok. Tapi buat lu yang suka tactile, gue rasa ini akan cocok sih, karena memang ya gitu nih gue kasih aja ya, dengar gak ya. Gue harap sih denger kawan-kawan ya gitu. Dan gue kurang suka sama scroll wheelnya ya. Ini desain scroll wheelnya kayak ban aneh gitu, jadi kurang nyaman buat gue pribadi sih kawan-kawan ya. Yang kurang nyaman, dari spesifikasi yang tadi, gue kurang nyaman sama 2 klik kanan klik kiri ini. Ini tuh kayak mainan cetek-cetek gitu kawan-kawan. Jadi kayak plastiki nggak jelas gitu ya. Mohon maaf Digital Alliance ya. Cuman emang gue kurang nyaman sama 2 tombol makro yang ada di kanan dan kirinya. Terus punya DPI up to 6400, walau memang gue yakin lu nggak akan pakai setinggi itu, karena gue pribadi aja untuk daily gue pakai dari 400 sampai 800 DPI tergantung kegiatan yang gue pakai. Misalnya gue main game kayak Valorant contohnya, gue biasa pakai 400 sampai 600 DPI. Kalau gue lagi editing atau desain, gue bisa pakai 800 sampai 1000 DPI ya. Dan kalau DPI gede, gue rasa nggak kepake di monitor yang Full HD atau 2K. Mungkin akan kepake di 4K atau bahkan di 8K, itu baru kepake DPI yang gede. Jadi gue rasa ya mau 6000 12000 DPI gue rasa masih belum begitu fungsional dari segi penggunaannya kawan-kawan ya. Terus punya polling rate sebesar 125 Hz ya, standar sih, karena gue juga masih pakai di polling rate segitu ya, walaupun gue belum tahu perbedaan dari polling rate 125, 500 bahkan 1000, karena memang teorinya adalah
Polling rate itu makin akurat kursor mendeteksi posisi mouse. Intinya itu aja sih. Tapi kalau mau detailnya lo bisa cari di YouTube aja ya. Itu mungkin sedikit dari spesifikasi gaming mouse dari Digital Alliance Luna ini kawan-kawan ya. Nah, kita masuk ke fitur nih. Fitur pertama gue bahas software ini mouse dulu, yang dimana kawan-kawan bisa langsung download dan install di website officialnya Digital Alliance. Dan gue mau ngingetin bahwa dia nggak satu software untuk banyak produk, tapi dia satu-satu. Jadi lu harus cari nih, dimana ini kan Luna ya. Ya udah lu cari Luna, karena Luna ini kalau nggak salah ada yang keduanya nih, Luna X atau Luna 2. Jadi lu cari yang Luna doang, kawan-kawannya baru bisa dipakai. Karena kalau lu salah software ya lu nggak bisa pakai ya, dan mouse tetap bisa dipakai, cuma softwarenya tidak bisa digunakan gitu kawan-kawan ya. Nah, intinya adalah di software tersebut ada beberapa fitur ya. Pertama tuh kayak macam office, ada office mode, ada gaming mode, ada advance dan lain sebagainya. Dan mungkin gua nggak akan bahas satu-satu juga. Intinya di software ini kawan-kawan bisa atur DPI ya. Di situ ada angkanya dan bisa kawan-kawan set sesuai dengan warnanya. Ya kan, misalnya 500 warna hijau, 800 warnanya biru, dan seterusnya. Dan gue mau ngingetin DPI ini nggak fleksibel banget, jadi angkanya nggak bener-bener lu bisa atur sendiri, tapi udah diatur dari dia. Misalnya dari 500 tiba-tiba lompat ke 800, ke 1000, dan seterusnya. Nggak bisa naik 100-100 aja gitu, itu nggak bisa kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan tinggal nentuin warnanya apa dan DPI-nya berapa, karena dia tidak ada notifikasi di layar kalau ini yang DPI kita pakai tuh 500 atau 800 dan seterusnya. Jadi lu harus ingetin warnanya gitu. Terus lu juga bisa atur RGB walau memang pilihannya sedikit dan enggak banyak ya disesuaikan lah ya sama harganya, tapi ya buat estetika oke lah gitu kawan-kawan ya. Yang pasti beberapa tombol ya, semua tombolnya ini makro, jadi lu bisa setting khususnya yang 2 tombol makro ini, karena gue seneng ada 2 tombol makro ini, karena pertama kali gue menggunakan ini kerjaan gue jadi lebih produktif. 2 tombol makro ini biasa gue pakai, ini khususnya gue ya, itu gue pakai biasanya kalau nggak buat turunin naikin volume, atau kalau gue lagi editing ya buat trim atau ngasih efek-efek tertentu pun dengan desain. Jadi kerjaan gue lebih produktif di satu mouse aja ya. Intinya lu bisa atur sesuka hati lo lah untuk tombol-tombol makro yang ada di gaming mouse ini gitu kawan-kawan ya. Itu terkait dari fiturnya. Nah, sekarang gue mau bahas plus dan minusnya yang akan masuk ke kesimpulan nih. Ada itu ya, mau itu kekurangan atau kelebihannya lah ya dari si DA Luna Gaming Mouse ini. Oke? Menurut gue ya, ini yang menurut gue, karena review ini berdasarkan pengalaman gue, jadi ya objektif ya, jadi sesuai apa yang gue rasain ya. Jadi kalau misalnya ada salah-salah dan lu kurang setuju bisa komen-komen aja di bawah ya. Oke, again di harga 119.000 ya saat gue bikin video ini, mouse ini ngasih pengalaman yang cukup baik dari gue main game, editing video, desain dan segala aktivitas di keseharian gue. Walaupun memang ya gitulah ya, gue suka bagian klik kanan kirinya walau terasa berat, tapi gue senang karena mungkin ada sensasi taktilnya gitu yang bikin kayak ada sensasi apa gitu ya, tek walaupun gue butuh kesunyian sebenarnya. Kalau buat main game kayaknya seru gitu, karena ya bagi kalau lagi main game ya lu pakai headset dan nggak dengerin siapa-siapa gitu kawan-kawan ya. Terus gue suka tombol makronya, walaupun memang kayak mainan nih, bukan kayak tombol mouse gitu. Ini kayak ya udah kayak mainan pak, nggak suka aja gue gitu ya intinya ya. Tapi ini bikin kerja gue jadi lebih produktif. Ada RGB ya yang nambahin estetika sebenarnya, walaupun penting nggak penting gitu ya kan. Jadi overall selama gue pakai gaming mouse dari Digital Alliance ini dengan produknya si Luna Maya, bukan Luna aja, itu udah cukup nemenin keseharian gue, walaupun gue nggak suka-suka banget. Apa yang nggak gue suka pertama adalah pastinya mouse-nya kebesaran ya. Jadi buat tangan lu yang kecil gue rasa nggak akan cocok. Jadi lu cari mouse yang lain, karena udah banyak kan gaming mouse yang juga kecil-kecil. Mungkin buat gamer-gamer yang cewek ini kurang cocok nih, karena biasanya tangan-tangan cewek lebih kecil dibandingkan yang cowok, kecuali ya gue nggak tahu juga. Oke. Terus berat, ini sumpah ini buat gue berat. Jujur buat gue aja
Ini keberatan. Di 130 gram itu keberatan. Again, gue biasa pakai 80 sampai 90-an. Logitech G102 gue aja itu sekitar 80-an. Dan beberapa gaming mouse yang aktif gue pakai itu juga nggak nyampe 90. Ya 91 lah. Ini 130 itu perbandingannya jauh, Pak. Bisa 40 gram, 50 gram gitu ke 80 ke 130 gram. Jadi gue nggak suka. Ini keberatan. Oke? Gue keberatan sekali. Terus mousepad-nya juga berasa kasar dan mungkin karena mousepad gue atau unit yang gue dapat. Tapi overall gue senang-senang aja pakai ini gaming mouse walaupun gue nggak bisa pakai ini lama-lama ya gitu kawan-kawan ya. Mungkin itu aja sih review dan komen gue tentang Digital Alliance Luna Gaming Mouse ya, produk dari Digital Alliance yang gue rasa ya buat lo main game dan keseharian atau lo cuman buat main game doang, ini udah sangat memenuhi kebutuhan lo. Bahkan dari build quality yang tadi udah gue bahas, ini udah cukup kuat dengan kabel braided gold plated dan semuanya juga udah oke banget. Cuman itu beberapa poin-poin kekurangan yang gua rasain dari sini ya. Again, itu aja review dan komen gua soal Digital Alliance Luna Gaming Mouse. Jika ada kritik dan saran, kawan-kawan bisa komen-komen aja di bawah atau mau berdiskusi soal apapun khususnya video kali ini, dan biar gue juga bisa lebih baik lagi kawan-kawan ya. Semoga bisa jadi referensi dan informasi yang bermanfaat untuk kawan-kawan. Kita akan bertemu di review berikutnya. Thank you very much. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, baik ya. Itu tadi intermezzo dan review dari produknya. Tadi gue juga udah notice bahwa gue akan mengadakan giveaway. Ya mungkin ini bisa setiap bulan, tapi gue nggak mau nyebut ini giveaway karena biar lo familiar. Ya udah, ini gue sebut giveaway. Nah, gimana cara ngikutin giveaway ini? Yang pertama adalah tulis komentar dari review Digital Alliance Luna Gaming Mouse, apa yang disuka dan tidak disuka berdasarkan review yang ada di dalam video. Jadi lu tulis yang lu suka dan gak suka berdasarkan review gua, kawan-kawan ya. Oke. Terus kedua, pemenang akan dipilih secara acak menggunakan YouTube Random Comment Speaker. Jadi gua akan random ya, literally random. Dan info pemenang akan gue infokan pada akhir live stream gue di setiap hari Minggu ya. Jadi tergantung ini videonya kapan naik. Misalkan video ini naiknya Rabu, berarti ya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Berarti ada waktu 4 hari ya. Dan itu akan gue infokan di akhir live stream. Ingat, di akhir live stream kawan-kawannya di hari Minggu. Entah gue main game apa di hari Minggu, ya udah. Oke, jadi yang pertama itu gue ulangi lagi, lu harus komen apa yang lu suka dan gak suka berdasarkan review gue. Dan kedua, akan gue pilih secara random dengan YouTube Random Comment Speaker. Dan ketiga, info pemenangnya akan gue infokan di akhir live stream gue di hari Minggu ya. Semoga kawan-kawan tertarik untuk ikutan giveaway yang again gue nggak mau disebut giveaway sih sebenarnya. Mungkin nanti akan gue cari nama sendiri kan kawan-kawan ya. Dan ini mungkin first time kali ya untuk gue melakukan giveaway. Gue sebenarnya nggak suka namanya giveaway. Nanti gue akan cari ya. Intinya untuk familiar aja namanya giveaway. Dan semoga siapapun yang nantinya dapat bisa bermanfaat dan pastinya berkesan. Oke? Again, gue closing lagi. Thank you very much. Be better and be happy. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ikut. Bye.